Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih bawah lindungan Allah, masih diberi kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Nah, melanjutkan kisah kita teman-teman, yakni serial Sahabiah Rasulullah SAW yang jarang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Dengan referensi yang sama teman-teman, kita masih menggunakan buku yang berjudul Kisah-kisah Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asrar Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita membahas salah seorang sahabiah yang bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Namanya teman-teman adalah Asma binti Umais bin Mat, sedangkan ibundanya teman-teman bernama Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Haris bin Kinana. Dia teman-teman adalah istri Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam, beliau termasuk di antara sahabiah yang segera berbayat dan memeluk agama Islam. Asma teman-teman adalah seorang wanita mulia yang memiliki saudari-saudari seibu yang juga mulia, yaitu Maimunah binti Al-Haris yang merupakan istri Rasulullah SAW, kemudian Ummu Fadl Lubabah yang menjadi istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan Lubabah As-Sughroh yang merupakan ibunda sahabat masyhur Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, sebagaimana kaum muslimin periode awal yang berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman mereka, maka begitu pula yang dilakukan oleh Asma dan suaminya. Di negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi itulah dia melahirkan 3 orang anak, yaitu Abdullah, Muhammad, dan Aun. Dan barulah pada tahun ke-7 Hijriah, dia dan kaum muhajirin lainnya menyusul kaum muslimin yang sudah berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Ja'far dan Rasulullah SAW memang memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, karena ayahnya Abu Thalib lah yang menjadi orang tua pengganti untuk Rasulullah semenjak wafatnya sang ayah, ibunda, dan kakeknya tercinta. Dan alangkah gembiranya Rasulullah menyambut kedatangan Ja'far dan Asma di Madinah pada waktu itu. Rasulullah kemudian mencium kening Ja'far dan berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku saat ini, apakah kemenangan kaum muslimin dalam perang di Khaybar ataukah kedatangan Ja'far." Kita tahu teman-teman, karena masa kedatangan Ja'far dan Asma dan kaum muhajirin lainnya itu bersamaan dengan berita kemenangan kaum muslimin dalam menaklukkan benteng milik kaum Yahudi di Khaybar. Nah, sebetulnya ada banyak hal yang menarik dalam kisah hidup Asma binti Umais radhiyallahu anha ini teman-teman. Selain dia adalah seorang yang teguh pendirian, beliau juga adalah seorang yang cerdas dan berwawasan luas. Setelah tinggal di Madinah, suatu hari dia mengunjungi Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Nah, pada saat yang bersamaan Umar radhiyallahu anhu datang menemui putrinya itu. Maka ketika melihat Asma teman-teman, Umar bertanya kepada putrinya, "Siapakah ini wahai Hafsah?" Putrinya kemudian menjawab, "Asma binti Umais." Umar berkata, "Jadi inikah wanita yang telah datang dari Habasyah dan telah mengarungi lautan?" Asma langsung menjawab, "Benar." Umar kemudian berkata lagi, "Sungguh, kami telah lebih dulu berhijrah daripada kalian, maka kami lebih berhak atas Rasulullah SAW daripada kalian." Mendengar pernyataan Umar itu teman-teman, Asma menjadi marah. "Tidak wahai Umar, demi Allah, dahulu kalian di samping Rasulullah SAW yang memberi makan orang-orang yang lapar di antara kalian dan memberi nasihat pada orang-orang yang bodoh. Sementara itu kami berada jauh di negeri orang, yaitu Habasyah. Itu semua kami lakukan karena Allah dan Rasulnya. Demi Allah, aku tidak akan makan meski satu suap dan tidak akan minum meski satu teguk saja, kecuali aku sampaikan perkataanmu kepada Rasulullah SAW." Asma pun pergi menghadap Rasulullah SAW teman-teman. Di hadapan sebaik-baiknya makhluk itu, Asma menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepadanya. Maka dengan bijak Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada yang lebih berhak atas diriku daripada kalian. Dia Umar dan sahabat-sahabatku yang lain berhijrah 1 kali, sedangkan kalian telah 2 kali berhijrah."
Nah, pada tahun ke-8 Hijriah, seruan perang Mu'tah, teman-teman, itu datang. Pada mulanya, tentara kaum muslimin dibawa panji sahabat Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Namun, sang pemimpin perang itu gugur menjadi syahid. Nah, estafet kepemimpinan pasukan langsung diberikan kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menakdirkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid di medan laga. Alangkah bersedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kabar duka itu sampai kepadanya. Beliau bergegas menemui Asma yang pada waktu itu sedang melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya. Rasulullah kemudian melihat Asma memandikan anak-anaknya dan meminyaki rambutnya, lalu menyisirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Wahai Asma, bawalah anak-anak Ja'far itu kepadaku." Dia pun mengajak anak-anak itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau segera memeluk dan mencium anak-anak dari sepupunya itu. Tak terasa kemudian air mata mengalir dari sudut mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Asma mendapati firasat yang tidak baik. Dia sepertinya sudah menduga bahwa Rasulullah datang untuk menyampaikan kabar duka. Kemudian dia pun memastikannya dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah sebab yang membuat engkau menangis? Apakah telah datang kepada engkau kabar berita tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Benar, Ja'far telah syahid hari ini." Nah, mendengar kabar kematian suaminya, Asma kemudian berdiri dan menjerit. Para tetangga yang mendengar jeritan itu seketika berkumpul di sekeliling Asma. Rasulullah SAW pun pergi mendatangi anaknya, yakni Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dan memintanya membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena pastilah hari itu Asma tidak akan sempat memasak untuk anak-anaknya. Beberapa waktu setelah kehilangan suaminya, Asma dipindang kembali oleh sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma termasuk sahabiah yang ikut menyertai Rasulullah SAW dalam Haji Wada, dan pada waktu itulah kemudian dia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq di Dzulhulaifah. Nah, semasa menjadi istri dari sahabat Abu Bakar, Asma menjadi saksi peristiwa besar yang terjadi dalam dunia Islam, yang mana diantaranya kita tahu peristiwa paling menyedihkan sepanjang sejarah, sepanjang masa, yaitu wafatnya Rasulullah SAW dan terputusnya wahyu dari langit. Dia juga menjadi saksi pemufakatan para sahabat yang memilih suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama umat Islam. Nah, lebih dari itu teman-teman, Asma adalah pendamping yang serasi bagi Abu Bakar dalam mengatasi berbagai problematika yang muncul sepeninggal Rasulullah SAW. Kecerdasan dan wawasannya yang sangat luas sangat berguna bagi khalifah pertama itu dalam memerangi orang-orang munafik yang menjadi murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Kebersamaan Asma dan suami keduanya Abu Bakar tidak berlangsung lama. Ketika sakit yang dideritanya semakin bertambah parah, Abu Bakar kemudian memberikan dua pesan kepadanya. Pertama, Abu Bakar meminta Asma yang memandikan jenazahnya. Yang kedua, Abu Bakar meminta Asma agar berbuka puasa sehingga dapat membuatnya lebih kuat. Ketika khalifah pertama itu menghadap sang pencipta teman-teman, maka tibalah waktu bagi Asma untuk menunaikan pesan dari suaminya. Dia pun memandikan jenazah suaminya sehingga wasiat pertama itu dilaksanakannya dengan baik. Hanya saja mungkin karena agak kelelahan teman-teman, dia menjadi terlupa dengan pesan kedua. Bahkan hingga suaminya selesai dimakamkan, dia tak kunjung untuk membatalkan puasanya. Nah, barulah ketika waktu telah hampir usai, Asma teringat dengan pesan kedua dari suaminya itu. Namun dilema ini sebentar menggelayut di pikirannya. Apakah dia harus meneruskan puasa karena waktu yang tinggal sebentar lagi, ataukah melaksanakan wasiat suaminya? Nah, berpikir sebentar teman-teman, dia pun memantapkan hati. Dia menunaikan pesan terakhir suaminya, yaitu membatalkan puasanya yang tinggal sebentar saja menjadi sempurna. Dia pergi mengambil air dan meminumnya, lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melanggar janji hari ini." Sepeninggal suaminya teman-teman, Asma berkonsentrasi untuk membesarkan putra-putranya yang diperoleh dari dua suami terdahulu,
yakni Ja'far dan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Sebagai seorang ibu, dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi tokoh umat Islam yang masyhur, diantaranya yaitu Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuknya. Ali bin Abi Thalib, teman-teman, datang meminangnya disertai alasan ingin dapat ikut serta mendidik putra dari saudaranya yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika Fatimah binti Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah terlebih dahulu berpikir keras, Asma pun menerima pinangan Ali. Ketika menjadi istri dari Ali, teman-teman, dia pun menunjukkan kualitasnya sebagai seorang sahabiah yang mulia. Bahkan di banyak kesempatan Ali memuji-muji kecerdasannya, meski Ali sendiri adalah seorang sahabat yang diakui kecerdasannya oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu itu dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, teman-teman, Asma kemudian memperoleh 2 anak lagi, yaitu Yahya dan Aunan. Nah, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyaksikan anak-anak Asma, yakni seorang anak yang diperoleh dari Ja'far, sedang saling berbantahan dengan putranya yang lain, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Nah, waktu itu keduanya saling membanggakan ayah masing-masing dan berkata, "Aku lebih baik daripada kamu dan ayahku lebih baik daripada ayahmu." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kurang mengetahui perdebatan keduanya dan bagaimana pula memberi keputusan yang tepat untuk keduanya tanpa menyakiti salah satunya. Dia pun memutuskan untuk memanggil Asma dan berkata, "Kamu berilah keputusan di antara keduanya." Asma yang memahami perdebatan itu lalu berkata kepada kedua anaknya, "Aku tidak melihat seorang pemuda di Arab yang lebih baik daripada Ja'far, dan aku tidak pernah melihat orang tua yang lebih baik daripada Abu Bakar." Teman-teman, kalau kita perhatikan jawaban dari Asma binti Umayyah radhiyallahu anha ini sungguh jawaban yang bijak dari seorang ibu yang juga bijak. Nah, jawaban itu tidak meninggikan salah satu di antara keduanya dan tidak pula merendahkan yang lainnya, sehingga memberikan kepuasan di hati kedua anaknya. Ali, teman-teman, yang mendengar jawaban dari istrinya itu menjadi takjub dan berkata, "Kamu tidak menyisakan bagiku sedikit pun, wahai Asma?" Asma pun menjawab, "Di antara ketiga orang pilihan, kebaikan Anda masih di bawah kebaikan mereka." Ali tersenyum mendengar jawaban itu dan kemudian berkata, "Seandainya kamu tidak menjawab dengan jawaban tersebut, pastilah aku akan mencela dirimu." Waktu berselang, teman-teman, sepeninggal Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, kaum muslimin memilih suami dari Asma binti Umayyah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagai khalifah keempat, dan Asma pun menjadi istri seorang khalifah untuk kali kedua. Dia pun memiliki peran sebagai pendamping yang baik buat suaminya yang menjadi pemimpin umat Islam dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Nah, singkat cerita, teman-teman, kematian putranya Muhammad bin Abu Bakar cukup membawa pengaruh yang besar pada dirinya dan mempengaruhi kesehatannya. Semakin hari, sakitnya semakin bertambah parah dan mengantarkannya ke pangkuan yang maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah Asma binti Umayyah radhiyallahu anha saya cukupkan sampai di sini, dan kita bertemu dalam kisah-kisah wanita-wanita menakjubkan dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kurang lebihnya dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.